tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini loh. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolak sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Pak Nuradi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Ummi Adam. Ini nggak pasti, ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan Sungai Tigris, dua sungai diapit dengan dua sungai di antara Suriah dan Irak. Iran sekarang, Irak dan Suriah sekarang, Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya kan? Nanti kan Nabi Syaihun, Wajaihun, Wal Furat, Wanil, kullu min anharil Jannah. Iku. Jadi Nabi Adam di surga ini pinggir kali ini. Furat atau Eufrat itu. Itulah tadi gambaran bahwa hidayah itu mutlak di tangan Allah. Hidayah bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya, bukan karena kepandaian dan kepintarannya, tapi memang hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Punya ilmu, tidak punya ilmu, apapun status sosialnya, ketika Allah memberikan hidayah, maka dia akan mendalami syariat, memahami syariat, menjalankan syariat dengan baik. Akan tetapi walaupun orang itu pernah belajar, pernah mencicipi yang namanya pendidikan agama, tapi kalau tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia itu akan menjauh dari agama, bahkan bisa menyesatkan umat. Ya seperti contoh yang ada dalam video, mengatakan bahwa Nabi Adam punya ibu, ibunya bernama Siti Anisah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalau bisa dikatakan ini alim majnun. Jadi ODGJ itu bukan hanya dari kalangan orang-orang awam. ODGJ itu ada yang dari kalangan orang-orang yang memang basicnya itu dari pendidikan agama. Ya disebabkan karena tidak dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita itu minimal 17 kali minta hidayah kepada Allah. Dalam sholat kita selalu diharuskan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayahmu kepada kami. Karena kita itu sangat-sangat butuh dengan yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, kita sangat butuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan hidayah, yang terjadi adalah penyesatan kepada umat. Jadi ODGJ itu bukan hanya dari kalangan orang-orang awam, ada juga dari kalangan orang-orang yang pernah merasakan pendidikan agama. Bahkan sebetulnya ini statusnya bukan hanya ODGJ, tapi naik kepada yang sangat dan lebih membahayakan, yaitu apa? Dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Ini status yang lebih dan sangat membahayakan. Kalau gila ini masih mending, apalagi orang gila itu tidak terkena taklif dia.
Tapi kalau sudah dhalun mudillun, itu sudah labelnya sangat membahayakan. Membahayakan kepada dirinya sendiri dan membahayakan kepada umat, bisa menyesatkan umat. Apa yang ia katakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu, apalagi ibunya bernama Siti Anisa, ini adalah ibarat seperti orang yang mengingkari adanya matahari. Semuanya orang tahu, jangankan yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan saja tahu matahari itu ada. Nah, kemudian ada orang mengatakan, mana matahari? Katanya matahari ada. Mana matahari? Oh, ternyata dia mengatakan seperti itu karena memang matanya yang buta. Begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang nyeleneh, itu berarti ada penyakit, ada sesuatu yang menutupi dirinya sehingga tidak bisa mengetahui hakikat dari sesuatu yang belum ia ketahui. Baik. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu tanpa ayah, tanpa ibu. Ini jelas, gak usah kita bahas, semuanya sudah tahu. Al-Quran, hadisnya, aqwalul ulama, tafsir hadisnya, semuanya mengatakan seperti itu. Dan kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Adam lahir dengan melalui ibu. Maka ini jelas menyelisihi apa yang selama ini diajarkan dalam ilmu agama. Ini ibarat orang yang mau nyebrang jalan begitu ya. Ada orang nyebrang jalan, mau nyebrang jalan tanpa lihat ke kanan ke kiri, tiba-tiba nyelonong begitu. Ya akhirnya apa? Ketabrak. Jadi kalau orang mau menyeberang ya lihat ke kanan ke kiri, jangan langsung nyelonong. Biar apa? Biar tidak membahayakan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Kalau tiba-tiba langsung nyelonong, wah ini membahayakan. Bahayakan dirinya sendiri, bahkan kepada orang lain. Bisa menyebabkan orang lain itu menjadi kecelakaan. Nah begitu dengan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri, dengan ro'yunya dia sendiri, tanpa tengok kanan kiri dari penafsiran ulama. Kemudian dia mengatakan menurut saya Nabi Adam punya ibu. Nah, ini bisa membahayakan dirinya sendiri, bahkan membahayakan kepada orang lain, kecelakaan. Ini dari tafsirnya saja. Jadi kalau ingin mengambil istidlal, ya, dia kan dalam masalah ini yang bersangkutan, maksudnya ODGJ tersebut mengatakan bahwa berdalil, kalaupun dia berdalil dengan Al-Qur'annya nggak salah, cuman istidlalnya itu, pengambilan dalilnya yang salah, difahaminya dengan salah. Kalau Al-Qur'annya ya jelas benar, cuman cara Anda, pikiran Anda, pengambilan dalil Anda dari Al-Quran itulah yang salah. Mestinya kalau ingin beristidlal dengan Al-Quran, ya jangan langsung nyebrang nyelonong begitu saja, tapi lihat kanan kirinya, lihat tafsir ulama itu bagaimana tentang ayat ini, penafsiran ulama bagaimana. Jangan tiba-tiba langsung nyelonong nyebrang begitu. Nah ini membahayakan kepada dirinya sendiri, bahkan membahayakan keselamatan orang lain. Terjadilah kecelakaan nantinya. Ya ini yang dimaksud dengan dhalun mudillun. Lah apa yang dia katakan bahwa Nabi Adam punya ibunya bernama Siti Anisa, di samping bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri sesuai dengan penafsiran ulama yang mu'tabar, bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa kalian dari Adam dari tanah, jelas hadisnya sahih. Kemudian apa yang ia katakan juga tidak mewakili perkataan dari ulama-ulama min ahlis sunnati wal jamaah. Itu hanya perkataan dari orang-orang yang statusnya itu majnun, ya, gharib, nyeleneh, jahil murakkab. Maka kita ketahui dari sini bahwa kebanyakan kelompok atau orang-orang yang berada di kelompok mereka itu
orang-orang yang nyeleneh, tidak ikut kepada ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang muktabarah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini bisa dikatakan mama gufron yang kedua. Maka jangan sekali-kali kita itu membenci kepada satu kelompok tanpa berdasarkan data dan fakta yang valid. Kita ketahui bahwa yang bersangkutan ini kan dia selalu menjelek-jelekkan, menyudut-nyudutkan, memojok-mojokkan satu kelompok yang disebut dengan Ba'alawi. Bahkan dalam banyak kontennya itu dia mengatakan mencaci maki, menjelek-jelekkan kelompok Ba'alawi ini tanpa didasari dengan fakta dan data yang ada, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terkesan apa yang ia katakan itu berangkat dari kebencian, kedengkian. Ya akhirnya apa yang terjadi? Kegilaan, kesetresan, kengawuran, bahkan kesesatan dan penyesatan yang nyata yang ditampilkannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, ya, jangan ikut-ikutan model-model orang seperti ini yang suka menyudut-nyudutkan, menjelek-jelekkan satu kelompok klan tanpa dasar fakta dan data yang valid. Hati-hati. Jadi kami wasiatkan, kami sarankan hati-hati dengan kelompok-kelompok Imadiyah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang hak, jauh dari penyimpangan, keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.